Jadi kemungkinan dana yang dikelola Danantara tidak cukup besar untuk mendanai pembiayaan utang kereta cepat. Perbedaan pendapat antara Menteri Keuangan dan CEO Danantara diambil oleh Presiden, tapi belum jelas pengambilannya. Karena nggak mungkin Presiden tidak menyelesaikan kan. Sementara Presiden meminta kita tidak khawatir, Presiden terlalu menyederhanakan persoalan. Karena Presiden tidak pernah naik kereta api. Sebagai konsumen biasa ya, kalau kereta api harus menanggung beban kerugian Wus, maka mau nggak mau kereta api harus menaikkan tiket. Nah, akhirnya kita juga yang harus bayarin. Bagaimana dampaknya terhadap jasa marga? Jadi kalau dia harus ikut menanggung beban kerugian Wus, jasa marga harus meningkatkan revenue-nya, penerimaan. Dari mana revenue-nya? Paling mudah juga yang naikin tarif jalan tol. Lagi-lagi kemudian ke kita juga bebannya ya. Pelajaran mahal yang harus kita bayar gini ya. Perencanaan yang tidak matang, yang tidak melibatkan partisipasi publik, yang tidak membuka pintu untuk konsultasi publik, itu ya seperti sekarang ini kita harus bayar utang. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Setelah saling lempar tanggung jawab Purbaya Menteri Keuangan dan Danantara untuk menentukan siapa yang harus mengelola utang proyek kereta Wus, akhirnya Prabowo sebagai presiden mengambil alih tugasnya dan dengan sangat lugas mengatakan Presiden mengambil alih tanggung jawab penyelesaian utang kereta Wus dan mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, semua akan baik-baik saja. Nah, apakah ada hal yang harus kita kritisi dari sikap terakhir pemerintah ini, mengingat secara logis kalau akhirnya pemerintah atau negara mengambil alih tanggung jawab dalam membayar utang kereta Wus, tentu berarti akan ada anggaran dari APBN yang digunakan, dan apa konsekuensinya kepada pelayanan yang lain. Kita akan mendiskusikannya dengan Bung Danang Widoyogo PhD, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia. Mas Danang, iya. Pernyataan Prabowo ini sepertinya ingin menenangkan publik setelah ada satu kontroversi yang kuat selama hampir 3 minggu terakhir ya. Terutama ketika Purbaya mengatakan APBN tidak mau menanggung utang atau beban kereta Wus. Tapi akhirnya setelah polemik itu muncul dan akhirnya juga melahirkan testimoni dari beberapa mantan pejabat yang mengatakan memang ini adalah proyek yang dipaksakan oleh Jokowi dan ini bergulir menjadi isu politik. Akhirnya Prabowo mengatakan bahwa negara atau pemerintah akan mengambil alih. Seakan-akan semua akan baik-baik saja. Apakah demikian sebenarnya? Ya, kalau hari-hari ini mungkin akan baik-baik saja, akan membaik ya. Tapi membaiknya bukan karena ada penyelesaian soal Wus, tapi karena pencairan BLT. Jadi hari-hari ini Bansos dan BLT dikucurkan lagi, jadi situasinya pasti membaik ke masyarakat. Masyarakat lebih positif, tenang gitu. Tapi ini tidak menyelesaikan persoalan, malah sebetulnya pernyataan Presiden itu membuat saya yakin bahwa sebetulnya ini belum selesai gitu ya. Antara Menteri Keuangan dan Danantara itu belum selesai. Jadi ini sebetulnya mengapa kemudian pernyataan Menteri Keuangan Purbaya mengatakan tidak mau ambil alih, dan kemudian Danantara ini kan karena kelembagaannya ini berubah. Jadi BUMN ini sekarang bukan lagi di kementerian tetapi menjadi badan khusus namanya Danantara gitu ya. Jadi ini memang sudah terpisah dari kementerian gitu ya, dari kementeriannya. Artinya sebagai sebuah entitas, Danantara itu harus mengenerate revenue dan kemudian menyelesaikan semua sendiri. Dan Danantara itu kan dia semua dividen dari BUMN masuk ke Danantara, nggak ke keuangan lagi. Makanya Menteri Keuangan nggak mau ikut-ikut karena itu sudah dipisahkan gitu. Jadi otomatis itu menjadi kewajiban Danantara. Tetapi dari pernyataan-pernyataan kemarin dan berbagai analisis itu kan membuat sebetulnya Danantara sangat sulit untuk menyelesaikan kereta cepat gitu ya. Karena apa? Karena butuh anggaran yang di luar kemampuan Danantara. Mengapa ini di luar? Saya kira kita perlu menggarisbawahi bahwa Danantara ini kan sebetulnya dia mendapatkan dividen BUMN, tetapi saat yang sama
penyertaan modal BUMN juga di tangan Danantara juga. Gitu ya. Dan itu biasanya lebih besar. Oh, besar sekali di situ. Jadi kemungkinan dana yang dikelola Danantara tidak cukup besar untuk mendanai pembiayaan utang kereta cepat. Apalagi Danantara mendapat tugas-tugas lainnya. Tapi nanti kita diskusikan di sesi lain khusus Danantara ya. Dan dividen itu kan nggak bentuknya fresh money semua ya? Oh ya, tidak semua dalam bentuk ini ya, fresh money yang kemudian langsung dipakai. Pakai gitu. Ya, karena sebagian harus kembali lagi ke BUMN itu juga ya. Kan seperti Pertamina gitu ya. Dia memberikan dividen, tetapi kan pada akhirnya pemerintah juga harus memberikan subsidi bahan bakar lewat Pertamina juga. PLN juga, PLN untuk mencairkan subsidi itu kan nunggu setelah proses audit segala macam. Jadi selama itu dilakukan PLN harus nombokin dulu ini beban subsidi ini selama berapa waktu sampai kemudian pemerintah mencairkan nilai total subsidi. Jadi Danantara sudah pusing dengan urusan BUMN. Apalagi kalau kita melihat Danantara jangan lihat yang gede-gede ya. Yang sakit-sakit ini juga kewajiban Danantara. Garuda yang disuntik dalam jumlah besar gitu, itu juga luar biasa. BUMN Karya yang kemarin ini sudah dipaksa konstruksi, ini kan sudah selama pemerintahan Jokowi dipaksa berhutang lebih besar daripada kemampuannya. Waskita Karya misalnya untuk menyelesaikan tol Jawa kan harus berhutang. Dan jadi Waskita Karya ini konstruksi, tugasnya bangun. Disuruh mengelola jalan tol nggak punya kemampuan dia. Jadi untuk menjual aja kesulitan, apalagi setelah terbangun datang pandemi. Jadi berapa tahun itu nggak ada isinya tuh jalan tol itu. Jadi bebannya itu sangat berat. Beban operasional belum lagi beban bunga utang karena BUMN ini jadi pembangunan infrastruktur pada masa Jokowi ini kan BUMN mendapatkan penyertaan modal itu untuk tidak membangun, tidak untuk ongkos pembangunannya, tapi untuk leverage untuk mencari utang. Mencari utang di sektor keuangan atau menerbitkan obligasi ya atau kredit perbank. Jadi kalau jaminannya besar kan utang yang ditarik akan lebih besar lagi gitu. Jadi untuk itu sebetulnya. Nah, ketika proyeknya sudah selesai terbangun ya saatnya bayar utang. Nah, ini yang kemudian membebani Danantara. Dan kalau kemudian Danantara harus menyelesaikan WUS juga, itu saya nggak yakin. 4 triliun ya setahun. Ini kan sampai 80 tahun ininya konsesinya. Jadi beban di depan mata ini bagi Danantara 80 tahun ke depan ini kan ininya. Walaupun Danantara juga tidak bisa sepenuhnya melepaskan itu. Karena konsorsium di Indonesia, Pilar Sinergi BUMN Indonesia, PSBI-nya, yang PSBI ini kan bermitra dengan perusahaan China gitu ya. PSBI isinya adalah perusahaan-perusahaan BUMN. Jadi ada Wijaya Karya, PT Kereta Api, PT PN dan Perkebunan, dan kemudian Jasa Marga gitu ya. Tahun lalu 2023 Wijaya Karya di laporan keuangannya sudah mencatatkan kerugian. Kerugiannya karena utang jangka panjang yang harus segera dibayar. Jadi beban itu yang harus ditanggung oleh Wijaya Karya. Jadi Wijaya Karya ini di bawah Danantara. Udah pasti ini akan membebani ini gitu ya, membebani Wijaya Karya. Sampai saat ini sampai akhir tahun 2024 di laporan auditnya baik Jasa Marga, Kereta Api itu masih mencatatkan positif. Tetapi kita nggak tahu kalau kemudian beban hutang ini dibebankan kepada perusahaan ini, otomatis mereka akan juga merugi ya. Jadi ini akan jadi beban bagi BUMN yang sebetulnya bergerak di belahan publik. Belum lagi kemudian yang perkebunan gitu ya. Jadi ada risiko-risiko yang harus dikelola oleh Danantara untuk menyelesaikan utang dari WUS ini. Jadi ini yang kemudian pertentangan antara perbedaan pendapat antara Menteri Keuangan dan CEO Danantara diambil oleh Presiden, tapi belum jelas pengambilannya. Karena nggak mungkin Presiden dia menyelesaikan kan, apakah kembali ke Menteri Keuangan atau balik ke Danantara. Ini yang juga belum jelas bagi kita gitu. Sementara Presiden meminta kita tidak khawatir gitu ya. Saya kira Presiden terlalu menyederhanakan persoalan. Karena mengapa saya bilang Presiden menyederhanakan persoalan? Karena Presiden tidak pernah naik kereta api. Sebagai konsumen biasa ya, kalau yang meresmikan kayak di kemarin kan meresmikan apa, yaitu dia naik KRL. Tapi pengguna tiap hari kan bukan, gitu kan. Kalau bagi saya misalnya yang rajin naik KRL, yang tiap hari hampir tiap hari naik KRL atau menggunakan kereta api antar kota, itu berisiko nih, gitu ya. Mengapa berisiko? Karena kereta api sampai akhir tahun lalu masih untung.
Nah kalau kereta api harus menanggung beban kerugian WUS, maka mau nggak mau kereta api harus menaikkan tiket, karena harus efisiensi nih. Menaikkan tiket atau membuat produk-produk yang lain, buat kereta api jurusan mana segala macam, berinovasi agar ada peningkatan. Ini paling mudah menaikkan tiket. Dan ini wacana yang sekarang sedang digodok sebenarnya. Dan itu otomatis tuh banyak ke situ kan. Nah akhirnya kita juga yang harus bayarin gitu. Jadi masyarakat yang secara tidak langsung harus menerima konsekuensinya dari utang yang harus dibayarkan oleh negara. Dan hari ini teman-teman yang di Bandung atau Jakarta atau yang sering perjalanan ke Jakarta Bandung itu kan pelan-pelan didorong naik WUS semuanya. Dulu ada kereta yang legendaris Parahyangan, tetapi kan makin lama makin berkurang Parahyangan karena didorong naik ke WUS semuanya gitu. Ini artinya di Parahyangan kan gak cuma eksekutif ya, ada bisnisnya, jadi kelas murahnya akan makin sedikit gitu ya. Jadi hari-hari ini kita sudah mulai merasakan dampaknya dari situ gitu ya. Atau kemudian dampak lain yang perlu kita waspadai adalah bagaimana dampaknya terhadap jasa marga. Ingat jasa marga ini pengelola jalan tol gitu ya. Kalau keuangannya memburuk, jadi kalau dia harus ikut menanggung beban kerugian WUS, maka kemudian jasa marga harus meningkatkan revenue-nya, penerimaan. Dari mana revenue-nya? Bisa juga dijual aset gitu ya. Mungkin ruas tolnya dijual sebagian, atau bisa jadi paling mudah juga naikin tarif jalan tol gitu ya. Lagi-lagi kemudian ke kita juga bebannya ya. Jadi kita juga yang harus membayar Danantara gitu ini ya. Membayar beban kereta WUS ini. Atau kemudian dampak yang lain lagi misalnya dengan situasi Wijaya Karya yang keuangannya sudah merah ini kan. Ketika Wijaya Karya dari Mas Danang, dari semua anggota konsorsium BUMN yang ada di KCIC ini, yang bleeding itu yang terparah Wika ya? Wika yang bleeding. Jadi dari tahun 2022 dia masih mencatatkan keuntungannya profit bersihnya itu sekitar 17 miliaran ya. Oh ya 17 miliar kalau nggak salah ya. 17 miliaran. Yang mencerminkan tahun 2003, 2004 dia udah minus 7 triliun, 7,8 triliun, 2004 dia minus 2,5 triliun, 2,6 triliun. Jadi tahun itu yang 17 miliar karena belum jatuh tempo. Belum jatuh tempo. Begitu udah jatuh temponya udah ini 2023 mulai langsung ini. Jadi dari perusahaan yang bagus nih kan, artinya perusahaan yang secara kinerja finansialnya oke lah. Barangkali mungkin tidak. Ya BUMN kan returnnya tidak setinggi swasta, tetapi minimal ini bukan BUMN yang minta subsidi atau menombokin utang gitu yang oke lah. Tapi sekarang ternyata ya bleeding karena beban WUS ini tadi. Selain beban WUS, kalau Wika kan juga karena utang-utang terkait dengan pembangunan jalan tol ya. Ya salah satunya. Iya sebagian, tapi Wika termasuk sebetulnya oke ya, nggak masalah. Waskita Karya yang bermasalah. Waskita Karya itu yang mendapat tugas menyelesaikan tol jaringan tol Trans Jawa, yang utama karya itu tol Sumatera. Nah, untuk menyelesaikan utang waskita dijadikan anaknya utama karya. Kalau Wika dia tugas-tugas pemerintahnya, penugasan pemerintah pada masa pemerintahan Jokowi itu bangun jalan perbatasan di Pulau Kalimantan nih, sepanjang Pulau Kalimantan, lalu kemudian beberapa bendungan dan ada beberapa proyek-proyek lain. Tapi so far sebelum WUS ini sebetulnya keuangannya masih oke sih sebenarnya. Oke Mas Danang, ini kan berarti ada implikasi yang harus kita pertimbangkan bahwa nanti yang akan juga terimbas apapun pilihan Prabowo dalam mengambil alih tanggung jawab dalam membayar utang kereta WUS ya. Karena skema-skema negosiasinya kan belum jelas juga. Ya, apakah mau restrukturisasi, apakah pengambil alihan aset gitu ya oleh Cina gitu ya. Karena itu juga merupakan satu opsi apabila ya kan misalnya Indonesia memang udah nggak bisa bayar. Jasa marga dijual tolnya kan, ruas-ruas jalan tolnya dijual, diswastisasi ya. Perkebunan dijual, yang perkebunan diswastanisasi, privatisasi. Nah yang kemudian harus kita garis bawahi kan justru adalah pelayanan publik yang sebenarnya sudah mulai membaik. Ya. Dalam soal
misalnya PT KAI, kita tahu PT KAI ini sangat ekspansif dalam membangun ruas-ruas baru atau menghidupkan jalur-jalur lama yang selama ini memang tidak dimanfaatkan. Masyarakat sebagian terutama di Pulau Jawa menikmati sekali layanan yang sudah sangat meningkat dengan juga harga yang relatif terjangkau. Nah, ketika PT KAI kemudian sebagai bayi yang sehat gitu ya, analoginya itu harus menanggung berbagai penyakit akibat dari keputusan politik ya terkait dengan proyek-proyek ambisius. Tentu konsekuensi besarnya kan ada di pelayanan publiknya kemudian. Iya, di pelayanan publik. Soal satu misalnya tadi tiketnya mau nggak mau harus naik. Iya. Karena mungkin revenue utamanya selama ini ya baru di situ. Dari tiket. Sementara seperti kereta Wus kita tahu ya penerimaan tiket, penerimaan dari tiketnya berapa sih? Iya, tidak nutup ya, semua. Bahkan kadang-kadang keretanya juga tidak penuh ya. Nah, oleh karena itu maka ada satu fenomena di mana misalnya kalau kita ngomong soal jalur Jakarta-Bandung, Parahyangan itu pelan-pelan slotnya dikurangi, iya. Sehingga mau nggak mau yang suka naik Parahyangan bergeser ke Wus. Harapannya seperti itu ya. Jadi menggiring secara paksa nih. Iya, tidak diberi pilihan. Nah, akan tetapi kalau ini juga skenario yang keliru Mas Dana. Kan konsekuensinya menjadi tambah besar. Di satu sisi pelayanan publiknya terhambat karena misalnya berkurang misalnya akses orang-orang yang sebenarnya lebih affordable menggunakan Parahyangan daripada menggunakan Wus ya. Karena kalau Wus PP ya 500.000 itu. Sementara Parahyangan mungkin bisa 250.000 gitu. Ada pilihan yang murah, Nah, kalau model menggiringnya akhirnya gagal juga, kan babak belur dua-duanya. Iya, Iya kan? Di satu sisi kereta Wus nggak akan dapat revenue juga yang meningkat drastis karena pengguna kereta Parahyangan yang dipaksa ke Wus kemudian memilih untuk mengambil opsi lain. Entah naik bis, menggunakan jasa marga, jalan tol. Akan jalan jasa marga, itu jalan tol. Kayak gitu-gitu. Itu apakah nggak dipikirkan atau dipertimbangkan ya dalam menganalisis cost and benefitnya dari keputusan yang diambil hari ini gitu? Nah, itu persoalan dari banyak program infrastruktur Jokowi, pemerintahan Jokowi itu banyak yang tidak melalui proses perencanaan yang matang gitu ya. Jadi Jokowi ini kan sebetulnya ingin menunjukkan kepada para elit bahwa dia bisa menuntaskan gitu ya. Tapi beberapa bisa selesai gitu. Tapi itu kan proses yang panjang ya. Seperti misalnya jaringan tol Trans Jawa. Meskipun waskita babak belur tapi akhirnya selesai. Tapi proyek itu kan sudah direncanakan sejak masa Soeharto. Bukan direncanakan, sebagian sudah terbangun sejak masa Soeharto. Sebagian ruas sudah terbangun tapi belum nyambung gitu. Tugas waskita tinggal menyambungkan aja gitu. Jadi tapi perencanaannya sudah lama dan sudah mulai dirintis gitu ya. Ada beberapa proyek yang Wus ini kan sama sekali tidak ada gitu ya. Malah dari beberapa informasinya yang belakangan kita dengar akhirnya saya dari dulu cuma dengarnya rumor, tapi sekarang kita bisa konfirmasi bahwa itu benar, bahwa itu yang bikin proposalnya adalah Jepang. Jadi JICA yang bikin planning gitu ya, JICA bikin planning, entah mengapa kemudian tidak bisa dieksekusi karena mahal ya. Dari zaman SBY udah jadi ini planningnya gitu ya, tapi tidak bisa dieksekusi karena mahal sebetulnya. Jadi ya tentu pertimbangan soal biaya juga. Lalu tiba-tiba kemudian proposal itu bocor dan sampai ke China, dan China menawarkan proposal gitu yang awalnya tawarannya lebih murah gitu ya. Ya tentu ada banyak faktor yang tidak bisa diperbandingkan. Faktor yang penting kita nggak pernah dapat ini kontraknya, tidak pernah keluar dari studinya itu ya. Jadi menurut saya pemerintah itu tidak bisa katakanlah menyatakan ini cukup kredibel karena kita tidak pernah mendapatkan kontrak lengkapnya, tidak pernah mendapatkan studi awalnya kira-kira seperti apa. Karena yang kita dengarkan bocoran-bocorannya itu kan ada perbedaan ininya ya. Jadi kalau Jepang itu sampai ke tengah kota,
sampai ke atas atau Gambir dan stasiun Bandung dan WUS kan cuma di pinggir, makanya lebih murah gitu ya dari sisi itunya. Belum lagi kemudian skema pembiayaannya yang berbeda, tetapi kita tidak pernah mendapatkan ini seperti apa. Nah, ini yang menurut saya pelajaran mahal yang harus kita bayar gini ya. Jadi perencanaan yang tidak matang, yang tidak melibatkan partisipasi publik, yang tidak membuka pintu untuk konsultasi publik, itu ya seperti sekarang ini kita harus bayar utang gitu ya, dan mahal. Dan banyak proyek seperti KN ya, tidak ada dalam perencanaan, tiba-tiba muncul dan dieksekusi gitu ya. Ini kan membuat kita tidak bisa lagi bahwa pemerintah ini pemerintah ini membuat rencana dan percaya aja kita bikin, itu tidak bisa gitu. Karena dampaknya seperti sekarang ini kan karena pemerintah tidak terbuka sejak awal gitu ya. Tidak membuka partisipasi publik, tidak membuka konsultasi publik. Malah di antara menteri aja waktu itu berbeda pendapat kan antara Jonan dengan Menteri Rini Sumarno pada waktu itu kan. Jadi inilah risikonya ini. Makanya kemudian kalau hari-hari ini banyak teman aktivis menuntut pintu partisipasi, membuka partisipasi, transparansi. Ini ada bukti realnya. Jadi bukan cuma di undang-undang yang butuh partisipasi. Bangun proyek pun, bangun kereta api, bangun jalan, itu harus ada partisipasi. Agar apa? Agar semua risiko itu bisa dikalkulasi, dihitung bersama gitu ya. Semua perbedaan itu harus diterima agar ini menjadi memperkaya. Sebetulnya ada risiko-risiko yang mungkin tidak dipikirkan. Dan ada risiko-risiko yang bisa diantisipasi sejak awal gitu. Nah, kalau tertutup ya akhirnya seperti sekarang ini, bayarnya bagaimana, bayarnya seperti apa gitu. Itu yang kesulitannya gitu. Dan Celakanya kan siapa yang mengambil keputusan, siapa yang harus menanggung resikonya gitu. Iya, itu memang kemudian membuat proyek-proyek infrastruktur itu seringkali tidak begitu populer ya, seperti pada masa pemerintahan sebelumnya. Tidak banyak presiden yang memilih program sosialnya itu infrastruktur, karena infrastruktur itu butuh waktu lama. Jadi direncanakan kapan, yang eksekusinya pengesahannya pada masa presiden yang siapa lagi gitu. Jadi itu membuat ini. Tetapi infrastruktur itu menjadi prasyarat untuk kemudian ekonomi berkembang, masyarakat terus memastikan mobilitas ya. Jadi itu prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi sebetulnya ini ya. Nah, ini yang menjadi catatan penting, pelajaran penting bahwa kita harus membayar saat ini karena tidak adanya partisipasi dan perencanaan matang. Belum lagi kemudian ini kan juga kampanyenya juga agak menipu kita, agak manipulatif menurut saya. Ini B2B bukan pemerintah. Ya. Sejak kapan swasta bisa dipisahkan dari pemerintah? Kalau kita ingat BLBI kan pada awalnya itu utang swasta. Utang swasta, perusahaan swasta utang ke bank swasta juga. Nggak sanggup, ketika ditarik ada krisis, banknya nggak sanggup membayar. Bank swasta loh ya. Bank swasta minta tolong BI gitu. Lalu muncul BLBI. Nah, BLBI siapa yang bayar? Kita juga, publik juga. Jadi nggak ada lagi dalam ekonomi itu kemudian ini hanya B2B, urusan bisnis, pemerintah nggak ikut-ikut. Nggak ada ceritanya seperti itu. Apalagi ini BUMN, jangankan BUMN, BLBI itu swasta ya. Ini malah BUMN kan. Makanya BUMN pun Menteri Keuangan dan Danantara kemudian bersilang pendapat karena ya pada akhirnya sampai juga ke kebijakan fiskal gitu ya. Pada anggarannya akhirnya ceruknya sama sebenarnya. Ujungnya sama, pemerintah juga, APBN juga akhirnya, APBN dan pajak kita juga ini ya. Oke Mas Danan, ini insight yang sangat menarik karena sesuatu yang baru ya. Selama ini perdebatan soal utang kereta WUS masih sebatas pada soal siapa yang harus bertanggung jawab. Dan terakhir Prabowo mencoba menenangkan publik, jangan khawatir, kita akan selesaikan masalah dari kereta WUS. Jangan dilihat utangnya, tapi perlu dilihat juga manfaat ekonominya, pengurangan emisi, pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, dan lain-lain. Sesuatu yang masih klaim sifatnya juga, kita perlu menguji kembali bagaimana dampak secara simultan, ya baik ekonomi, lingkungan, mobilitas, ya dan lain-lain yang ini dianggap terfasilitasi oleh
hadirnya proyek kereta Oh ya, dan juga memberikan keuntungan bagi sekelompok orang kan, karena ujungnya itu kan di Tegaluar dekat Sumarekon Bandung. Nah, Pada Larang dekat Kota Baru Parahyangan. Jadi artinya naik properti naik. oke. Tidak ada yang untung juga dari proyek bus ini. Kita aja yang rugi. Kita yang rugi, rakyat. Bayar pajak nambah, kemudian juga nanti naik kereta lebih mahal harganya. Demikian Sobat Integritas, bincang kita dengan Bung Danang Widoyoko PhD, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.